Assalamualaikum teman-teman kelas 5. Apa kabar kalian? Bunda harap teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat dan masih terus semangat belajarnya ya. Walaupun masih online, tapi teman-teman harus selalu semangat. Baik, di pertemuan kita hari ini, kita akan membahas tematik, tema 2, subtema 3, dan hari ini kita sudah masuk di pembelajaran ketiga. Teman-teman boleh dipersiapkan dulu buku tematik beserta alat tulisnya, dan jangan lupa sebelum belajar, mari kita sama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, dengan membaca teks, siswa mampu menjelaskan informasi tentang kebersihan lingkungan dengan menjawab pertanyaan menggunakan kata tanya apa, di mana, bagaimana, dan mengapa dengan tepat. Yang kedua, dengan berdiskusi, siswa dapat menjelaskan akibat yang terjadi jika masyarakat tidak bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan dengan benar. Yang ketiga, dengan membaca teks bacaan, menyimak penjelasan dari guru, dan berdiskusi, siswa dapat menjelaskan cara menghargai usaha ekonomi orang lain dengan baik. Oke, teman-teman, kita mulai ya. Di sini ada kebersihan lingkungan. Sebelumnya, Bunda mau bertanya dulu nih, apa sih arti dari kebersihan? Kebersihan adalah upaya manusia untuk memelihara lingkungannya dari berbagai sampah dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sehat dan nyaman. Teman-teman, menjaga kesehatan lingkungan merupakan kewajiban bagi setiap individu manusia. Karena apa? Karena kesehatan lingkungan harus tetap kita jaga agar kita selalu terhindar dari yang namanya penyakit. Karena kesehatan itu benar-benar tak ternilai harganya. Teman-teman, saat sehat, kita itu sering lupa dengan nikmat yang Allah berikan. Akan tetapi, kita baru menyadarinya betapa sangat berharganya nikmat sehat saat kita merasakan sakit. Karena itu, teman-teman, kita harus rajin menjaga kesehatan. Dengan cara apa? Dengan cara berolahraga, mengkonsumsi makanan yang bergizi, contohnya telur, buah-buahan, dan susu, serta menjaga kondisi lingkungan agar selalu dalam keadaan bersih dan sehat. Nah, teman-teman, perlu kalian tahu bahwa lingkungan yang sehat terkadang bisa berubah menjadi kotor. Karena apa? Karena disebabkan oleh kita yang malas membersihkannya. Padahal loh teman-teman, lingkungan yang tidak sehat akan mudah mendatangkan berbagai macam penyakit. Salah satunya yaitu penyakit demam berdarah atau biasa disebut dengan DBD. Maka dari itu, kita sebagai manusia harus selalu menjaga kebersihan lingkungan, karena lingkungan yang bersih dapat menciptakan kehidupan yang aman, bersih, sejuk, dan sehat. Nah, teman-teman, ternyata kebersihan lingkungan itu mempunyai manfaat loh. Apa aja sih manfaatnya? Ada 4 manfaat ya. Yang pertama, terhindar dari yang namanya penyakit. Yang kedua, bebas dari polusi udara. Yang ketiga, air menjadi bersih dan aman untuk dikonsumsi. Dan yang keempat, hidup akan lebih tenang dalam menjalani aktivitas. Oke, teman-teman,
Setelah teman-teman mendengarkan teks bacaan yang tadi sudah Bunda jelaskan, teman-teman bisa langsung menjawab pertanyaan yang ada di buku tematik halaman 155 terkait dengan pertanyaan siapa, apa, mengapa, di mana, dan bagaimana, sesuai dengan teks bacaan yang ada di halaman 154. Selanjutnya, di sini ada tanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan. Nah, teman-teman, ada yang tahu tidak arti dari tanggung jawab? Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya. Nah, teman-teman, ternyata kita sebagai manusia itu pasti memiliki tanggung jawab untuk menjaga kebersihan lingkungan. Nah, teman-teman, setiap manusia itu memiliki tanggung jawab, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap lingkungan di sekitarnya. Lalu, bagaimana cara kita bertanggung jawab terhadap lingkungan? Yaitu dengan cara bertanggung jawab terhadap upaya penanggulangan masalah sampah. Karena sampah yang tidak dikelola sangat berdampak tidak baik. Bahkan bisa sampai menimbulkan kerugian. Teman-teman, ternyata membuang sampah sembarangan dapat mengakibatkan saluran air tersumbat, timbul bau yang tidak sedap, mencemari lingkungan, dan dapat menyebabkan banjir jika dibiarkan terus-menerus. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus mempunyai sikap tanggung jawab menjaga kebersihan lingkungan agar tetap bersih dan sehat. Nah, di sini ada contoh sikap tanggung jawab terhadap lingkungan. Ada 4. Yang pertama, menjaga lingkungan agar tetap bersih. Yang kedua, melestarikan tanaman yang langka dengan cara membudidayakannya. Yang ketiga, menjaga kerukunan lingkungan. Dan yang terakhir, tidak membuang sampah sembarangan, terutama di sungai. Karena apa? Karena hal tersebut akan mengakibatkan banjir dan pencemaran air sungai. Selanjutnya, di sini ada menghargai usaha ekonomi orang lain. Nah, teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan menghargai itu? Menghargai adalah suatu sikap memberi terhadap suatu nilai yang diterima oleh manusia. Teman-teman, disimak ya penjelasan dari Bunda. Setiap orang melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada bermacam-macam usaha yang dilakukannya. Ada yang menjadi petani, nelayan, karyawan pabrik, pegawai negeri, pedagang, pengusaha, dan lain-lain. Nah, teman-teman, pekerjaan atau usaha yang halal dalam memenuhi kebutuhan hidup harus kita hargai. Karena apa? Karena keragaman usaha ekonomi ini sangat bermanfaat untuk memenuhi keragaman kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, kita semua harus selalu menghargai pekerjaan orang lain. Nah, teman-teman, di sini ada contoh sikap menghargai kegiatan usaha orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai makhluk sosial ataupun makhluk ekonomi, manusia hendaknya memiliki etika moral. Nah, dengan etika moral ini, manusia dapat menghargai setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang lain. Di bawah ini ada 6 sikap menghargai kegiatan usaha orang lain. Yang pertama,
saling menghormati dan menghargai antar pemilik usaha. Yang kedua, tidak boleh mencela usaha orang lain. Yang ketiga, memuji hasil usaha orang lain. Yang keempat, tidak merendahkan pekerjaan orang lain. Yang kelima, memberikan upah sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan. Dan yang terakhir, harus menghargai usaha ekonomi orang lain dengan meniru sikap positifnya. Oke, teman-teman, di sini ada tugas. Teman-teman silakan kerjakan yang ada di buku tematik halaman 162, nomor 1 sampai dengan 5. Oke, teman-teman, terima kasih untuk waktunya sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Semoga teman-teman semua dapat memahami apa yang sudah Bunda jelaskan. Tetap semangat belajar di rumah, serta tidak lupa selalu menjaga kesehatan. Sekian dari Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.